Shalom seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasih dimanapun saudara berada. Khususnya saya juga menyapa jemaat-jemaat GKT Bandar Jaya. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan menyertai saudara semua. Bagaimana? Ada sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, dan Tuhan terus berikan kesehatan untuk kita semua dapat memuliakan nama Tuhan. Hari ini sebagai umat Tuhan kita berbahagia karena kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu peristiwa yang penting juga di dalam kebenaran iman Kristen kita. Sebagai bagian daripada bangsa Indonesia, mari saudara-saudara umat Tuhan kita juga mengucapkan selamat berbahagia kepada sebagian besar masyarakat Indonesia yang hari ini juga merayakan hari kemenangan iman mereka, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tuhan memberikan kesejahteraan, sentosa buat seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memajukan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bapak Ibu jemaat-jemaat, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah dan berkati kami semua. Biarlah kiranya anugerah Allah menyertai untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, maka Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid-muridnya. Bahkan di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 dicatat, Yesus menampakkan diri kepada kurang lebih 500 orang. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bersama-sama bahwa benar Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan menyatakan kepada kita Dia adalah Tuhan yang sejati, mengalahkan maut. Dan penampakan Yesus selama 40 hari tersebut kepada para murid-murid bukan sekedar menampakkan diri, tapi Dia juga bersekutu bersama-sama. Dia juga berdialog bersama-sama, bahkan Dia makan bersama-sama dengan para murid-muridnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitannya itu adalah real dan nyata. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, perbincangan antara Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya itu juga menegaskan kepada kita bersama-sama bagaimana Tuhan menghibur hati para murid-muridnya. Dan Tuhan juga menegaskan satu hal yang penting kepada para murid-murid, bahwa Dia tidak selamanya dalam dunia ini, tapi Dia pun akan naik ke surga mulia. Jemaat-jemaat, bagi kita saat ini, kita akan merenungkan apa sih sebenarnya makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga tersebut. Bapak Ibu, hal yang pertama kita harus renungkan pada hari ini adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Tuhan yang sejati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat secara jelas, secara lengkap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mulai misalnya dari Injil Markus pasal 16 ayat 19. Mengatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga. Sedangkan di dalam Lukas pasal 24 ayat 51 mengatakan, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lebih detail lagi kita dapat melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi saudara, di ayat-ayat ini kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan mitos. Itu bukan halusinasi para murid-murid, tapi menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh sejati. Dan Dia kembali kepada tempat di mana Dia berada sesungguhnya. Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Dan pada saat Dia turun ke dalam dunia, maka Dia pun berhak Dan sekarang dia naik ke surga, ke tempat asalnya.
Yang dari atas akan kembali ke atas, yang dari bawah akan kembali ke bawah. Efesus pasal 4 ayat 9 dan 10 mengatakan, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, jadi yang dari atas akan turun ke bumi dan akan kembali lagi ke atas. Yang dari bawah akan berusaha naik, tetapi saudara, tetap dia akan kembali lagi ke bawah. Inilah saudara yang membedakan antara Yesus Kristus dengan tokoh-tokoh besar dalam dunia, dengan saudara dan saya sebagai manusia biasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan sekedar manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang sejati. Yesus Kristus adalah Allah yang hadir untuk mengambil natur manusia, menjadikan dia adalah Allah yang sejati sekaligus manusia yang sejati. Dia bukan berasal dari dunia, dia berasal dari surga. Dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk tugas yang penting, yaitu apa saudara? Untuk menyelamatkan, untuk menebus dosamu dan dosaku, dosa seluruh umat manusia. Dan saudara, dengan kenaikannya ini menyatakan kepada kita, dia adalah Allah yang sejati kembali ke tempat sebenarnya dia berada. Saudara, kenaikan Tuhan menyatakan kepada kita, dia adalah Allah sejati. Bersyukur kita sebagai umat Tuhan bahwa kita punya Allah yang sejati, Allah yang berkuasa atas surga dan bumi, dan Allah itu yang sungguh menjadi Allah juru selamat engkau dan saya. Hal yang kedua saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan makna penting buat kita, bukan sekedar menyatakan bahwa dia adalah Allah yang sejati, tetapi juga yang kedua, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Saudara, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat-jemaat yang kasih, di sini kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan yang indah, bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Di rumah Bapakku banyak tempat, seperti itu dikatakan Tuhan. Sungguh indah yang digambarkan di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 ini saudara-saudara. Bahwa Yesus pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi engkau dan saya. Saudara-saudara, di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus, banyaklah tempat. Dan Tuhan menyiapkan di sana sehingga pada saat nanti dia selesai, dia akan pergi kembali untuk menjemput saudara dan saya. Saudara, kata rumah Bapa itu dalam bahasa Yunani pakai kata moni. Dalam bahasa Inggris pakai kata mansion, saudara. Aduh, itu sungguh tempat yang begitu luas. Kalau saudara pergi ke sebuah perumahan, ada klaster, ada tempat namanya mansion. Itu menggambarkan ada tempat yang begitu luas, ruangan yang banyak, ya, ruangan yang besar. Jadi saudara, di surga mulia ada tempat yang begitu luas, begitu banyak, yang sanggup menampung seluruh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan juga bahwa Yesus menyiapkan tempat. Itu artinya dalam bahasa Yunani pakai kata prodomos. Artinya adalah sebuah kata perintis. Itu menggambarkan tentang pasukan elit Romawi yang sedang pergi berperang ke tempat musuh. Lalu dia berjalan sebagai tim pendobrak yang lalu memastikan kepastian keselamatan bagi pengikut-pengikutnya, bagi pasukan di belakangnya. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, di situ kita bisa melihat bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan Yesus naik ke surga untuk menjadi perintis, menyiapkan tempat yang indah di surga mulia bagi saudara dan saya. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara, ada jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya saudara, surga bukan sekedar sebuah impian.
Surga bukan sekedar angan-angan. Surga bukan sekedar harapan kosong, saudara. Melainkan sesuatu yang pasti yang disediakan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah menyediakan tempat bagi kita. Dan firman ini berkata apa, saudara? Sebab Ia mau di mana Ia berada, di situ pula kita akan berada. Haleluya, saudara. Jadi saudara, di tengah dunia yang sedang tidak nyaman seperti ini, di tengah tantangan zaman yang sedang kita hadapi, di tengah kekelaman hidup yang sedang kita jalani, saudara-saudara, ingatlah ini, bahwa dunia ini adalah tempat yang sementara. Saudara, rumah kita, tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di surga mulia. Filipi pasal yang ke-3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Haleluya, saudara-saudara. Karena itu mari kita jalani hidup selama Tuhan percayakan dalam dunia ini, untuk kita menjadi hidup yang bertanggung jawab, hidup yang berbuah, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya pada saatnya tiba nanti, kita pun sudah disiapkan tempat yang indah di surga mulia bersama dengan Yesus Tuhan kita selamanya. Hal yang ketiga, saudara-saudara, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Bukan hanya membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sejati, bukannya pergi untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya di surga mulia, tapi saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga meneguhkan penyertaannya bagi kita dalam setiap waktu. Saudara-saudara, ada hal yang menarik di dalam peristiwa ini, sebab Ia terangkat ke surga dalam posisi sedang memberkati murid-muridnya. Bukti ini menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah Tuhan yang sangat peduli. Tuhan yang sangat memperhatikan kita, dan Tuhan yang tidak meninggalkan kita sebagai orang-orang yang yatim piatu. Yohanes pasal 14 ayat 18 mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti meninggalkan kita umatnya begitu saja, saudara. Jelas ada maksud dan rancangan Tuhan yang indah untuk kita semuanya. Saudara, dalam Yohanes 16 ayat 7 mengatakan demikian. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi jemaat-jemaat, dengan kepergiannya ke surga, maka Tuhan mengutus Roh Kudus turun ke dunia untuk menyertai, untuk mendampingi, untuk menolong, untuk tinggal tetap di dalam hidup kita orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu adalah Parakletos. Dia berperan sebagai penasihat, pendamping, dan penghibur kita umatnya. Jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Dia memberikan Roh Kudus itu yang akan kita terima. Dan kita akan peringati bersama-sama di hari Pentakosta 10 hari yang akan datang. Bahwa Roh Kudus akan mendampingi hidup kita di tengah keadaan apapun juga. Jadi saat ini, saudara, ketika kesulitan datang, ketika masalah datang, ketika pergumulan hidup kita tidak mudah, ingatlah ini, Anda tidak sendirian. Roh Kudus menolongmu. Roh Kudus menghiburmu, Roh Kudus meneguhkan kita semuanya. Jemaat-jemaat, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang peduli kepada pergumulan kita. Tetapi saudara, hari ini kita juga belajar bersama bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup umat percaya juga bukan sekedar hanya menghibur, bukan sekedar hanya mendampingi, bukan sekedar hanya menopang dan menolong kita, tetapi juga sekaligus mengingatkan kita sebagai umat Tuhan untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baiknya. Perintah memberitakan Injil dapat kita lihat di dalam Markus 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 28:19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga
mengingatkan kita memiliki Roh Kudus yang akan menopang, yang akan menghibur, yang akan meneguhkan kita di tengah keadaan sulit sekalipun. Tapi juga mengingatkan kita sekaligus sebagai umatnya memiliki tugas untuk pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada banyak orang yang belum mengenal kasih Bapa. Sehingga mereka akhirnya kita bawa kepada Tuhan Yesus, memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan memiliki jaminan tempat di rumah Bapa di surga mulia yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan, dan biarlah kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus adalah Allah sejati. Tuhan menyiapkan tempat buat kita di surga, dan Tuhan pun memberikan penghibur, meneguhkan kita, menguatkan kita. Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Ketika kami merayakan hari kenaikan Tuhan ini, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, yang telah turun ke dalam dunia, dan Engkau kembali kepada tempat di mana Engkau berada, di surga mulia. Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan kami sebagai umat-Mu sendirian. Engkau pergi ke surga untuk memberikan kepastian, jaminan, hidup kekal, keselamatan, dan rumah Bapa di surga yang akan kami tempati. Karena di mana Engkau berada, di situ pun kami akan berada. Bersyukur Tuhan, karena kami dalam dunia yang kami jalani ini, kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan meneguhkan, menghibur, menguatkan kami. Tetapi juga sekaligus mengingatkan kami akan tanggung jawab dan tugas kami untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati semua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.